Pemirsa, kita sudah wawancara dengan Pak Jokowi dan Pak Fauzibowo. Sekarang giliran yang ada di lapangan. Saya akan mulai dengan kubunya Pak Fauzibowo yang mengkompresi perskan bahwa ada money politik. Pak Andi. Giovedi, Pak, saya Pak. Siapa namanya? Giovedi, Pak. Giovedi, Pak. Ya. Apa dasar Anda menuduh bahwa kubunya Pak Jokowi bermain money politik? Terima kasih Pak Karni. Saya mewakili teman-teman di sini. Prinsipnya kami tidak menuduh ya Pak Karni ya. Ini yang ingin kami luruskan bahwa kami mendapati masyarakat yang menemukan hal tersebut. Kemudian masyarakat melaporkan kepada Panwas, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Panwas begitu kan. Dan kami hanya membantu mengarahkan masyarakat yang menemukan hal-hal tersebut. Artinya memang kita berfungsi dan bekerja sebagaimana job desk kami di tim advokasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apa fakta-fakta yang Anda terima dari lapangan? Fakta-fakta yang kami terima itu adalah beberapa laporan Pak Karni sebagaimana dirilis kemarin. Artinya kita melihat di beberapa wilayah sebarannya cukup merata, termasuk juga ada black campaign di sana ya Pak Karni. Kami garis bawahi, jadi ada tiga hal yang kami rilis kemarin itu, black campaign dan juga dugaan akan adanya money politik. Nah, money politik ini kami temukan cukup banyak masyarakat yang memang menemukan hal-hal tersebut dan sudah langsung dilaporkan ke Panwas. Pak, di Jakarta Timur ada, di Jakarta Selatan juga ada. Ada masyarakat yang menerima uang. Betul Pak. Bagaimana Anda bisa mengarah bahwa yang memberi uang ini tim sukses si B misalnya? Berdasarkan pengakuan dari mereka Pak Karni. Karena mereka disuruh menyoblos B itu bisa. Betul Pak Karni. Itu iya, yang terjadi. Betul, itu Pak Karni yang terjadi. Itu berapa banyak? Sementara ini masih dalam proses pengumpulan Pak Karni, tapi sebarannya sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa kami sudah menemukan di hampir semua wilayah di Jakarta ini. Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, di sekitar kurang lebih ada 10-12 kecamatan Pak Karni. Apa gara-gara money politik ini Anda anggap bahwa Pak Pak Saya tidak berani menuduh seperti itu ya Pak Karni, tapi itu adalah fakta yang terjadi dalam pesta demokrasi kemarin, pemilu kada DKI Jakarta. Hal-hal inilah yang coba ingin kita sampaikan dan kita luruskan sesuai dengan ketentuan, kalau Pak Fauzi bilang tadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pak Karni. Kami tidak berpretensi bahwa ini membuat kami menjadi kalah, tapi inilah fakta-fakta yang memang harus kami sampaikan ke publik. Apa dari kubu Anda tidak ada juga money politik kepada PBB? Nah, ini yang menarik Pak Karni. Justru kalau memang ada dugaan itu kan kami juga menyampaikan ketika rilis itu silahkan dilaporkan apabila memang ada bukti-bukti yang ditemukan. Namun kiranya juga sampai kalau tadi bahasa Pak Karni tadi, kalau anak muda bilang pede kali, kiranya kami cukup percaya diri bahwa memang kami tidak melakukan itu Pak Karni. Jadi kami terbuka apabila memang ada laporan seperti itu. Dan kami juga mendorong Panwas untuk menindaklanjuti hal yang sama sebagaimana hal yang kami temukan dari laporan masyarakat. Apa hanya satu kubu yang Anda temukan melakukan money politik atau ada berapa kubu? Ada beberapa kubu Pak Karni. Kaya juga rakyat kemarin. Kurang lebih begitu mungkin Pak Karni. Harusnya menurut asumsi publik termasuk saya, kalau ada yang begitu harusnya kubu Poke ya begitu. Itu kan mungkin tuduhan yang dialamatkan ke kami sebetulnya dari awal Pak Karni. Tapi kan hari ini juga faktanya begitu kan, masyarakat yang kebetulan mengadu hari ini ke Panwas, kebetulan bukan dari kubu kami Pak Karni. Makanya tadi kami sampaikan di awal apabila memang ada tuduhan itu dan juga ada buktinya tentunya Pak Karni, kami juga bersedia diklarifikasi. Sebagaimana tadi kita ke Panwas untuk mengklarifikasi dugaan yang terjadi di Jakarta Pusat Pak Karni. Dari dua kubu itu sudah dihadirkan untuk dimintai keterangan oleh Panwas Pak Karni. Baik, ada tambahan dari Bapak? Terima kasih Bang Karni. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Bang Gio tadi, ya memang ini kami ingin meluruskan bahwa ada hal-hal yang saya melihat ini dan kita melihat ada sisi gelap yang perlu kita ungkap Bang. Jadi ada sisi gelap yang perlu kita ungkap. Dan sebagaimana tadi apa yang disampaikan bahwa
ini pengaduan dari masyarakat, jadi bukan dari tim kampanye Bang Karni. Jadi perlu ada suatu ketegasan bahwa masyarakat menemukan adanya money politik, mereka lapor dan kita mengadvokasi. Jadi bukan kita yang melapor adalah warga masyarakat yang melakukan temuan tadi. Dan itu memang ada di beberapa daerah, dan ini juga kita masih melakukan pendalaman-pendalaman karena tadi juga masih ada SMS dari hasil temuan di lapangan, dan kita mungkin besok coba akan melaporkan kembali kalau memang itu sudah ada bukti yang jelas ke Panwas. Tapi bisa juga loh, berapa orang dari pihak kita misalnya ya. Ini kalau akal saya jahat. Ya tapi kan kita nggak bisa berandai-andai Bang Karni. Bukan berandai-andai. Itu kan Bang Karni berandai-andai. Tadi juga apa pasti bahwa kubunya Jokowi bayar. Andai-andai juga kan. Saya bilang tadi Bang Gio sudah sampaikan bahwa kita tidak menuduh. Iya, tidak menuduh gini. kubunya. Iya, tapi sama juga, andai-andai juga. Nah, itu kan berdasarkan keterangan dari mereka yang menerima. Mereka yang menerima itu menyatakan dari pihak sana Bang Karni. Jadi andai dari Jokowi. Ya. Nah, jadi bukan kita Bang Karni ya. Andai juga dari Jokowi. Kan belum pasti. Dan ini kan indikasi gitu kan. Dan proses ini kan berjalan. Jadi gini Bang Karni lah. Kita lihat nanti prosesnya gitu ya. Tapi bisa andainya itu uang dari kita sendiri. Tapi kita bilang pilih Jokowi, ini duit. Saya nggak berpikir. Gitu. Saya nggak berpikir sampai ke situ Bang Karni. Nggak. Saya nggak berpikir sampai ke situ gitu. Belum berpikir sampai ke situ. Nggak berpikir sampai ke situ Bang Karni. Belum baca Dan buku. itu nggak masuk, ya nggak masuk akal sehat lah. Belum baca buku Ini Samko. kan zaman era keterbukaan Bang Karni. Samko. Ya Era belum baca keterbukaan. buku Kombeng dia. Kalau baca buku Kombeng ada pelajaran. Nah, saya belum baca Bang Karni. Jadi ilmu saya belum sampai ke situ Bang Karni ya. Baik, sekarang Tapi insya Allah dari tubuh Pokenara, insya Allah kita akan yakinkan Bang Fauzi ini bersih. Jadi kalau memang ada temuan, ya silahkan. bersih. Sampai saat ini. Baik. Tapi kalau memang ada temuan, ya silahkan proses. Kasih pada Kroid. Pak calon wagub. Pak, untuk Pak calon wagub pertanyaan lebih lagi kan. Tadi Pak Gubernur udah bilang bahwa memang keyakinan itu ada pada putaran pertama. Tapi ternyata kan nyatanya beda. Menurut Bapak, apa penyebab kekalahan dibanding kubu Jokowi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bang Karni dan teman-teman sekalian, wabil khusus saudara saya, itu Bang Ahok, yang mungkin diwakili ini hari. Diwakili Uci barangkali. Saudara saya Uci, Boy juga ada di sini. Gitu. Harapan memang seperti itu Bang Karni. Sebab setiap kita bertanding sudah barang tentu pengen jadi juara gitu ya. Kemudian harapan itu sudah barang tentu kita kerjakan upaya-upaya agar supaya bisa menang. Bahwa kenyataan menyatakan demikian, kami juga syukur alhamdulillah Pak. Sebab bisa masuk putaran kedua gitu. Enggak ketinggalan gitu Pak ya. Gitu. Masih alhamdulillah Bang Karni. Masih alhamdulillah. Kalau Bang Karni nanya sebabnya, ya ntar kita cari-cari kira-kira Belum, apa. udah ada evaluasi belum? Ya evaluasi ada Pak, evaluasi ada gitu. Apa? Yang jelas ternyata masyarakat Jakarta kemauannya beda gitu ya, heterogen gitu. Jadi barangkali ini yang kita juga evaluasi, berarti kita harus mengenal kembali masyarakat Jakarta gitu. Saya berharap bahwa kemarin itu ada hikmahnya sehingga putaran kedua ini mudah-mudahan kita mencapai menjadi pemenang juga, kira-kira seperti itu. Berapa sih biayanya kemarin habis? Kalau biaya keseluruhan kan hampir sama rata-rata air aja dengan yang lain Pak. Yang lain. Rata-rata air aja Bang Karni. Dana yang paling gede kan udah didaftarkan dari kubunya Foke. Udah ya. Berapa yang didaftarkan? Iya, yang didaftarkan kan paling 20 Pak. 20 apa? Iya. 20 juta dolar. 20 miliar Bang Karni. Kita patungan Bang, kita patungan. Teman-teman juga pada nyumbang gitu ya. Alhamdulillah bisa jalan gitu Pak gitu.
Masa 20 miliar? Iya. Kalau gitu patah skala, Bapak. Bang Karni yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Ya kalau cuma 20 miliar. Sekarang pemilihan camat aja 10 miliar, Pak. Masa gubernur DKI 20 miliar? Iya. Camat masuk Itu 20 miliar. Iya, Pak. Kalau saya hitung, jangan-jangan itu untuk TV One, untuk Metro, udah gak cukup tuh, Pak. Iya. Kan ada yang sumbangan, Bang Karni. Ada yang sumbangan dia. Enggak, kami gak pernah jumbang. Bayar. Di depan lagi bayar. Iya, Pak. Tapi alhamdulillah kita ini. Dan yang kita bersyukur lagi, tadi pemilu berjalan lancar, aman, dan damai. Ini bagi warga Jakarta bukan main, Pak. Bukan main, iya. Ada Kroy yakin nggak bahwa pemilihan kedua akan menang? Yakin, Pak? Yakin. Insya Allah itu. Apa dasar keyakinan? Dasarnya program yang kami tawarkan bahwa program itu sudah berjalan dan logik. Program yang sama Bapak udah tawarkan pada putaran pertama, nggak laku. Sekarang yang kedua. Saya keberatan kalau Bang Karni bilang Ya, nggak artinya laku. nggak laku dibanding dagangan pedagang sebelah. Oh, iya, Pak, iya. Ya sudah barang tentu. Ya kalau Bapak ulang lagi tawaran Bapak itu, ya kalah lagi. Begini, Pak, kita mesti belajar sama yang menang, Bang Karni. Saya mau ikut cara-cara pemenang nantinya supaya saya juga bisa menang, Pak. Gitu. Sama Pak Ahok saya udah cerita tempo hari. Pak Ahok caranya gimana? Pak, saya ikutin nanti, saya bilang gitu. Kalau Bapak baru belajar sama yang menang, namanya Bapak itu follower. Tapi kan yang penting menang, Pak. Belum karena menang, Pak. Karena yang Bapak pelajari udah lari lebih jauh lagi. Bung Akbar Faisal. Ini tim sukses juga nggak? Iya, saya tim partai pengusung. Pengusung. Tim sukses inti teman-teman ini, tapi apapun namanya konsistensi Yang perlawanan sebuah mendukung kehormatan. Pak Pojibo, Anura, PAN, Demokrat juga. Demokrat. Harusnya memang menang mutlak itu. Bapak bilang harus. Oke, silakan. Ya, kalau soal menang dan kalah itu biasa. Kami di DPR itu sedang merancang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kami pecah menjadi 3: desa, pemerintahan daerah, dan pilkada. Yang mengecewakan bagi saya, Pak Karni, ini ada akademisi juga di sini, bahwa termasuk di Jakarta pertarungan pilkada itu sama sekali jauh dari substansi. Kita tidak berbicara tentang substansi, kita berbicara tentang personality. Itu sesuatu yang penting. Bagaimana misalnya Pak Jokowi tadi, saya hormat sama Pak Jokowi loh, kami berteman, Ahok apalagi satu komisi dengan saya, orang-orang baik semua. Bagi saya pribadi seluruh calon gubernur DKI ini orang hebat semuanya. Ini tinggal bagaimana meyakinkan mereka bahwa inilah yang terbaik. Nah, saya kembali pada yang tadi, kalau saya boleh menjawab pertanyaan Bang Karni kepada Bang Nara tadi, kenapa sampai kalah? Saya punya jawabannya. Program yang saya sebut substansi tadi, program-program yang telah dilakukan Pak Foke yang ada di dalam buku ini tidak nyampe ke masyarakat. Nggak nyampe. 2,7 juta orang yang dibebaskan dari banjir dengan banjir Kanal Timur, saya baru tahu sore ini. Setelah mendapatkan buku ini sebelum acara datang ke acara ini. Bahwa jumlah pendapatan gaji guru di Jakarta ini lebih tinggi dibanding daerah yang lain. Pertumbuhan jalan yang ternyata tidak sebanding dengan kendaraan. Tidak fair, Bang Karni, kalau kita hanya menyalahkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah DKI Jakarta. Saya ingin memberikan contoh. Kami di DPR sedang membuat undang-undang pembebasan lahan untuk pembangunan. Nama pastinya saya lupa. Itu kadang-kadang tidak bisa dieksekusi. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Kan bukan cuma pemerintah daerah Jakarta yang bisa melakukannya. Macet di tol. Saya setiap hari, ini Bang Karni, saya menghabiskan 4-5 jam setiap hari di kendaraan. Saya selalu marah kepada pemerintah DKI Jakarta dan khususnya kepada Foke. Sebagai pemimpin puncak DKI Jakarta, kenapa kemacetan tidak bisa diselesaikan? Tetapi apakah tanggung jawabnya sendiri? Nggak fair. Satu contoh. Jasa Marga terlalu pelit untuk mengeluarkan investasi untuk memperlancar setidaknya di pintu tol. Kami diberikan kartu, kita diberikan kartu, itu untuk membayar, tidak pakai cash.
Tapi coba dihitung berapa lama waktu yang kita habiskan menggunakan kartu dengan cash, lebih cepat cash. Mereka pelit untuk tidak mengeluarkan investasi seperti di Singapura ya kita lewat langsung saja. Maka kemudian seluruh risikonya dibebankan kepada pemerintah daerah. Nah, menurut saya... Tunggu dulu, kalaupun bisa cepat keluar pintu tol itu Pak, setelah keluar macet lagi Pak. Itu tadi, pertumbuhan jalan 0,02%. Betul, nggak salah. Pertumbuhan jalan 0,02%, pertumbuhan kendaraan 10% lebih. Bagaimana bisa? Tetapi kan kita lihat, ada upaya dari pemerintah DKI. Ada di sini, ini ada semua di sini. Jadi intinya, substansi yang harus dikampanyekan tidak muncul. Yang muncul personality. Tapi, Bung Akbar, di Amerika pun begitu. Oh iya, iya. Obama menang karena personality. Betul. Clinton menang gara-gara personality. Apalagi Bush. Kami di Salemba School itu ada orang yang situ tuh, Jadi nggak ada salah juga. Oh, betul. Di belakang dia ada lari-lari itu. Ya. Tidak apa-apa. Memang seperti itu. Personalitas yang didukung dengan program. Kenapa sampai kami mendukung banyak pertanyaan di Twitter dan di Facebook dan di media sosial lainnya. Kenapa Hanura mendukung Foke? Kami sederhana. Kami pengen orang yang tahu betul memahami persoalan apa yang ada di Jakarta. Saya yakin Pak Jokowi orang yang hebat. Saya tahu dia memindahkan sebuah pasar tanpa keributan. 58 kali melakukan pertemuan dengan pedagang di sana. Tidak ada keributan. Hebat. Ahok saya tahu, saya baru pulang tadi dari Bangka Belitung, teman saya di Komisi 2. Tetapi menurut kami, yang paling memahami tentang Jakarta adalah Pak Foke. Dan yang dia butuhkan hari ini adalah kesempatan waktu untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan. Tidak gampang. Tidak gampang menjadi seorang pemimpin di Jakarta. Dia seorang engineer lulusan Jerman. Yang tentu saja tahu bagaimana meletakkan fondasi pembangunan di Jakarta. Itu masalahnya, engineer dia dari Jerman itu tidak kelihatan 5 tahun ini. Betul. Kalau dikatakan tidak kelihatan 5 tahun ini, bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Pertama tadi, tidak tersampaikan dengan baik programnya. Dalam waktu dekat, jalan layang nontol, Antasari itu akan selesai. Ya, kalau Bang Karni dari Citos duduk-duduk minum kopi di sana kan sudah bisa langsung lebih cepat lagi misalnya ke DPR, termasuk saya misalnya. Tapi intinya beginilah Bang Karni. Kami tentu saja punya alasan untuk mengatakan bahwa hari ini menurut kami yang siap dan layak dan mampu untuk menyelesaikan persoalan Jakarta yang demikian kompleks adalah Pak Foke. Tetapi bukan berarti bahwa yang lainnya itu jelek. Saya sama sekali tidak setuju dengan berbagai tudingan menyangkut dengan SARA segala macam. Anda yakin bahwa Foke yang akan menang di putaran kedua? Harus yakin, Abang. Anda siap dengan kecewa 2 kali? Iya. Kita istirahat sejenak.